Oke, faktor terbesar kenapa kamu binge after relapse adalah karena the chaser effect. Dan the chaser effect ini, menurut Gary Wilson, bapak anti pornografi dunia, dia mengambil pendekatan yang sangat sederhana, yang bisa dijelaskan dengan melihat struktur fisiologis di dalam tubuh manusia, dan lebih tepatnya apa yang ada di dalam otak manusia. Nah, gini, otak manusia ini sebenarnya nggak berevolusi dengan perkembangan zaman. Ibaratnya, meskipun perkembangan zaman sekarang berkembang dengan sangat jauh lebih cepat, tapi otak manusia itu sama dengan otak manusia zaman purba dulu. Apa hubungannya dengan binge effect tadi ya? Nah, ketika ngomongin lingkungan zaman dulu itu gak seaman dengan lingkungan zaman sekarang. Sekarang ini ibaratnya dunia kita ibaratnya udah aman lah. Semua serba damai, semua serba nyaman. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, sangat jauh beda. Ini semua adalah hutan, semua hutan belantara. Dan peluang kamu untuk bisa hidup, mempertahankan hidup itu gak sebesar dengan zaman sekarang. Ibaratnya kamu bisa aja besok mati. Peluang kamu mati itu lebih besar ketika zaman dulu. Nggak ada imunisasi, nggak ada vaksin. Kemudian faktor lain adalah predator. Mungkin aja ketika kamu di hutan, kamu diburu oleh predator lain yang lebih gede, lebih ganas, lebih punya taring. Belum lagi ketika kamu harus berhadapan dengan suku-suku lain, suku kanibal. Ketika hidup kamu nggak nyaman, dan hidup kamu nggak aman, dan keamanan adalah hal yang sangat langka, sama halnya dengan ketika hubungan seks. Hubungan seks adalah suatu hal yang langka zaman dulu. Ketika manusia zaman dulu itu berhubungan seks, mereka akan menunggu sampai kondisinya aman semua. Mereka akan sangat lebih prefer untuk mempertahankan hidup terlebih dahulu, membuat shelter, membuat pertahanan dibandingkan untuk berhubungan seks. Karena logikanya gini, ketika mereka berhubungan seks, ketika seks ada di depan mata, kita nggak akan mempedulikan dengan lingkungan sekitar kita. Kita nggak tahu ketika kita melakukan hubungan seks dengan lawan jenis kita akan diserang oleh predator lain, kita akan diserang oleh makhluk kanibal, suku kanibal, kita nggak tahu. Nah, makanya ketika seks itu langka, ketika mereka sekalinya bertemu kondisi yang aman dan mereka bertemu dengan pasangan, zaman dulu juga mungkin untuk menemukan pasangan, untuk menemukan lawan jenis untuk berhubungan seksual itu juga nggak segampang kayak sekarang. Dan orang-orang zaman dulu melihat wanita telanjang itu nggak sebanyak dengan pria-pria zaman sekarang ya. Meskipun zaman sekarang udah ada baju, tapi orang zaman dulu itu ngelihat wanita telanjang mungkin cuman beberapa, dan mereka melihatnya dengan langsung, nggak kayak kita. Kalau kita ngelihat wanita telanjang cukup lihat internet. Nah, kembali lagi ke tadi ya, kondisi aman ketika melakukan hubungan seks. Nah, ketika mereka udah menemukan kondisi yang aman dan ketika mereka udah menemukan pasangan, maka mereka melakukan hubungan seks di situ. Nah, karena insting mereka berpikir ini adalah kondisi yang aman dan aku udah menemukan lawan jenisku, otomatis mereka pun setelah orgasme, mereka berpikir mumpung ini aman, ayo kita lakukan lagi. Kita lakukan selama 20 kali sehari. Inilah yang menyebabkan kenapa binge itu terjadi. Dan insting primitif tersebut sebenarnya ada di manusia zaman sekarang. Walaupun yang seperti yang udah bilang tadi ya, walaupun kemajuan zaman itu udah sangat berkembang cepat, insting tersebut masih ada. Dan yang membedakan adalah ketika kamu kecanduan PMO, kamu juga berpikir seperti itu. Mumpung udah relapse, maka kamu relapsein sekalian. Nah, yang membedakan adalah ketika dulu manusia purba itu melampiaskan di real woman atau di wanita asli, di pasangan yang asli, dan itu sangat jauh lebih natural dibandingkan dengan ketika kamu lihat pornografi, kamu masturbasi dan orgasme. Walaupun sebenarnya pornografi itu adalah salah satu artificial sexual activity. Efeknya itu sama dengan ketika kamu melakukan hubungan seksual. Efek dopaminnya, limpahan dopaminnya itu sama.
Walaupun aktivitas yang kamu lakukan nggak natural, karena kamu nggak melakukannya dengan wanita asli. Nah, itu tadi kenapa penyebab kamu binge. Karena insting yang ada di dalam pikiran kamu, di dalam otak kamu, sama dengan insting yang dimiliki oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Tapi kamu harus sadar bahwa zaman dulu kondisinya nggak seaman zaman sekarang. Dan mereka melakukannya dengan wanita asli, dengan individu asli, bukan dengan layar monitor. Dan ketika kamu binge PMO, itu sangat jauh lebih berbahaya. Pornografi aja udah bahaya, apalagi kamu binge. Nah, satu solusi yang bisa kamu... Oh, bukan solusi ya. Di sini aku mau ngasih sesuatu yang bisa merubah pola pikir kamu, agar kamu nggak binge lagi. Ibaratnya gini, ketika kaki kamu patah, kemudian dokter bilang kamu harus pakai gips, kamu harus berhati-hati, nggak boleh terbebani dengan beban berat selama 4 minggu. Nah, ketika di minggu pertama, kamu nggak sengaja kepleset. Nah, logikanya, ketika kamu kepleset, apakah karena kamu mikir udah kepleset, udah jatuh, maka kamu lanjutkan untuk melakukan maraton 50 kilo, sejauh 50 kilo. Logikanya nggak gitu kan? Sama halnya dengan ketika kamu menjalankan NoFap, ketika kamu berusaha untuk sembuh dari PMO. Let's say katakanlah kamu udah sampai 7 hari, seminggu, kamu relapse. Maka seharusnya kamu jangan gunakan momen relapse tersebut untuk maraton binge 10 kali sehari. Relapse itu adalah hal yang normal, itu adalah part of recovery. Justru ketika kamu melakukan maraton, relapse berkali-kali, maka proses recovery kamu akan sangat jauh lebih lama dibandingkan dengan ketika kamu nggak binge. Tadi ya, kembali lagi ke kaki patah ya, ketika dokter tadi bilang cuma 4 minggu doang untuk tidak membebani dengan beban berat. Kalau kamu sekalinya jatuh dan kamu melakukan maraton selama sejauh 50 kilo, bisa aja dokter jadi bilang selama 4 tahun kamu nggak boleh ngapa-ngapain dulu. Nah, itu sama halnya dengan ketika kamu binge ya. Relapse itu hal yang wajar. Yang harus kamu lakukan ketika kamu relapse, kamu harus pause sebentar, istirahat sebentar, mempersiapkan untuk proses perjuangan selanjutnya. Oke? Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau kamu sedang struggling kecanduan PMO, kamu bisa download ebook 90 hari bebas PMO. Kamu bisa download ebook ini gratis di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.